Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad ba'd. Salat subuh yang Allah SWT, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas segala nikmat yang menjaga Allah SWT kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan biasanya adalah nikmat sehat dan nikmat peluang atau kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah di masjid Al-Muhajirin ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga, sahabat, dan tentunya kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai apa yang disampaikan dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayatnya ayat ke-18. Namun sebelum itu saya akan sampaikan juga mengenai keseimbangan dalam tata kelola dunia ini yang diciptakan Allah SWT. Allah SWT itu Maha Rahman, artinya Allah itu Maha Pengasih kepada kita semuanya, semua makhluknya ya. Bukan hanya umat Islam tapi semua makhluknya. Jadi mulai dari umat Islam, umat lainnya, binatang, pohon, dan semuanya itu karena sifat rahmannya Allah. Semua makhluk itu diciptakan Allah SWT itu bersifat seimbang. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 7 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taghaw bil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ayat 7 sampai 9 ini memerintahkan manusia untuk hidup adil dan seimbang sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT, tidak merusak keseimbangan alam maupun sosial, karena Allah SWT adalah Sang Pencipta yang Maha mengetahui dan akan memberi balasan atas setiap amal perbuatan setiap makhluknya. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, apa yang terjadi ketika keseimbangan itu rusak atau dirusak oleh tangan manusia? Kerusakan lingkungan yang biasanya disebutkan dengan deforestasi atau pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya. Kemudian adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perusakan habitat, perubahan iklim, hingga bencana industri seperti dulu ada yang namanya lumpur lapindo yang disebabkan oleh aktivitas seperti penebangan liar, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, penggunaan bahan kimia, dan konsumsi berlebih berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati atau bencana alam dan masalah kesehatan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 bahwa Allah SWT 1400 tahun lalu itu sudah menyampaikan pesannya melalui Rasulullah SAW dalam Al-Quran
surat 30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiyakum liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 ini membahas tentang kerusakan bumi akibat hawa nafsu manusia. Lalu ayat ini diterangkan pula tentang al-fasad, yang artinya segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum Allah yang diciptakannya. Kerusakan menurut surah Ar-Rum ayat 41 ini berupa pencemaran hingga penghancuran alam yang berujung tidak layak ditinggali serta tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan karena begitu rusaknya alam ini. Contohnya seperti hancurnya flora dan fauna, kerusakan biota laut. Sementara itu al-fasad itu merujuk pada perampokan atau pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya yang menyebabkan keseimbangan ini berubah. Kerusakan itu jemaah salat subuh yang Allah SWT terjadi akibat perilaku manusia. Perilaku semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam keimanan yang sesungguhnya, karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilman inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini tertera dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat-ayat ke-36. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, setelah terjadi perusakan lingkungan, maka terjadilah bencana alam di sejumlah daerah. Diawali di Indonesia ini dengan tanah longsor di Banjarnegara ya, waktu itu. Kemudian belakangan ini di dua pekan yang lalu itu adanya banjir bandang di mana di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang kesemua itu menuntut Malaysia untuk berempati mengatasi bencana alam tersebut. Untuk itu mari kita tadabburi, kita memahami makna, hikmah, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ayat yang berhubungan dengan kepedulian, yaitu surat Al-Fajr surat ke-89 ayat ke-18, yaitu wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dalam tafsir beberapa ulama menyampaikan ayat ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidup dalam kelalaian dan kemewahan, tetapi tidak memiliki empati atau kepedulian sosial. Ini ayatnya sangat-sangat kalau kita renungkan sangat-sangat luar biasa, karena Allah sudah memprediksi bahwa setiap makhluk yang diberi kekayaan kadang-kala dia lupa, kadang-kala dia lalai terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Padahal dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 2 Allah SWT menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita itu sebetulnya diminta Allah SWT untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan sekaligus di dalamnya perintah Allah SWT, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kritikan atas sikap tidak peduli ini, mereka yang melakukan seperti itu tidak mendorong diri sendiri untuk membantu fakir miskin. Diri sendiri saja tidak pernah didorong untuk perbaikan terhadap apa yang diberikan Allah SWT, apalagi menyuruh orang lain untuk berbuat seperti itu. Mereka tidak mengajak orang lain untuk saling menolong. Artinya masalahnya bukan hanya tidak memberi, tetapi tidak ada budaya kepedulian dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan indikator lemahnya iman sosial. Menurut para ahli tafsir, dalam hal ini adalah Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi, bahwa orang yang beriman itu seharusnya yang ringan tangan, mau membantu diminta atau tidak diminta, dan tentunya mengajak orang lain untuk peduli. Jika kepedulian hilang, maka masyarakat menjadi rapuh dan mudah berputus asa. Dalam hal ini syariat Islam itu menekankan adanya solidaritas sosial. Dalam surat Al-Fajr ayat 18 ini mengajarkan bahwa ibadah saja tidak cukup hanya ritual, karena ibadah itu sejatinya mencakup kesalehan ritual atau hablum minallah dan kesalehan sosial atau hablum minannas. Ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji itu penting sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari, seperti misalnya menjadi seorang yang jujur, menjadi seorang yang penyayang, menjadi seorang yang peduli atas sesama, karena agama yang benar akan membentuk akhlak mulia dan berdampak positif pada kehidupan sosial, bukan hanya sebatas formalitas saja. Jamaah salat subuh yang dimulakan SWT, surat Al-Fajr ayat 18 ini juga harus melahirkan aksi nyata, yakni mau memberi makan orang lain, mau menolong, mau memuliakan yang lemah. Islam itu tidak hanya rahmat bagi pengikutnya, tetapi juga bagi seluruh manusia dan alam semesta ini. Sesuai dengan konsep Islam, yakni apa? Rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa kebaikan, kedamaian, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, baik itu muslim maupun non-muslim, serta seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan dan tumbuhan, dengan mewujudkan nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan keadilan, serta menemukan keseimbangan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Lalu bagaimana aplikasi Quran surat 89 ayat 18 ini dalam menghadapi bencana banjir dan longsor di Sumatera misalnya, dan bencana yang tentunya melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat beberapa pekan terakhir, menuntut sikap umat Islam yang sejalan dengan ayat ini berupa: yang pertama, tentunya kita menggerakkan solidaritas dan gerakan saling mengajak, saling peduli terhadap sesama. Ayat ini bukan sekedar menyuruh memberi, tetapi saling
mendorong melalui aksi peduli bencana. Aplikasinya mengajak keluarga kita, tetangga kita, atau yang punya grup WA banyak, komunitas masjid untuk membentuk aksi peduli bencana ini. Saya pernah melihat di Banten kalau nggak salah ya, itu ketika tsunami tahun berapa itu, tahun 2004 ya, yang terakhir itu yang bukan yang di Banten yang Tanjung Lesung, yang Tanjung Lesung 2000 saya berangkat ke sana itu, waktu itu kena bencana 2019 kalau nggak salah. Itu ada yang namanya kelompok Tagana. Tagana itu Taruna Tanggap Bencana. Jadi mereka kesatuan-kesatuan yang ada di masing-masing RT RW itu saling bersatu untuk tanggap terhadap bencana, namanya Tagana. Bagaimana mereka bisa membentuk aksi peduli? Itu karena mereka tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu yaitu membantu orang lain yang terkena bencana itu tadi. Yang lainnya adalah menggerakkan donasi, baik itu mengumpulkan makanan pokok, pakaian, dan selimut, dan obat-obatan. Alhamdulillah beberapa perusahaan yang bergerak di transportasi seperti JNT, JNE itu mau menampung semua donasi dari masyarakat untuk dikirimkan ke sana secara gratis. Walaupun spot-spotnya mereka yang menentukan spot-spot dikemanakannya. Jadi paling tidak mereka sudah mau menggratiskan transport ke sana. Ini sebuah contoh yang nyata ketika ada masyarakat yang dan memiliki perusahaan yang mau peduli terhadap adanya tanggap darurat seperti ini. Walaupun katanya pemerintah pusat itu belum menetapkan ini sebagai bencana nasional, bahwa tapi paling tidak orang-orang swasta, perusahaan-perusahaan yang bergerak transportasi mau peduli terhadap hal ini. Saya pernah ke daerah JNE yang pusatnya yang di Bekasi itu ada di belakangnya stadion Patriot itu, ada kantornya di sana. Ya, dengan senang hati mereka menerima berpoli-poli itu bantuan. Mereka malah menyarankan, kalau bisa dikoordinir produk RW itu makanan yang siap saji, misalnya sarden, kornet, Indomie. Kalau Indomie agak sulit karena harus dimasak, gitu. Tapi kalau sarden itu kan langsung sebetulnya bisa langsung dimasak, maka dimakan, gitu. Sosis. Ya, sosis, terus burger. Atau BNE ya? BNE. Ya, JNT juga bisa. Saya tanya kan kantor pos ini bisa nggak gitu. Dia bilang nggak bisa Pak. Saya nggak tahu kalau di pusatnya ya. Mungkin dia sih lokal, jadi mungkin belum ada informasi yang bisa disampaikan. Jadi yang jelas saya bilang nggak bisa. Tapi kalau JNE, JNT itu mereka memberikan informasi berupa grup WA gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajak relawan untuk turut langsung ke daerah-daerah terisolasi. Nah, ini kemarin dilakukan oleh beberapa relawan seperti misalnya Irwandi ya. Irwandi yang mengumpulkan dalam sekejap berapa miliar ya, dia berangkat ke sana, terus kemudian KDM ya, yang dia bawa serombongan
Pemda termasuk ada bupati yang membawa juga ke sana dengan sewa pesawat dari Susi Air, dan ada Anies Baswedan yang ke sana, terus beliau sempat ketemu dengan Pak Prabowo, katanya ngopi bareng di sana. Tapi yang jelas kita dalam hal ini umat Islam mestinya mendahului gerakan apapun juga, karena adanya sikap peduli kita bagaimana yang tadi disampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 18, walaupun doa ta'am yang miskin, kita memerintahkan untuk memberikan ta'am. Nah, saya kutip dari info online, dampak bencana di Sumatera ini hingga Kamis 11 Desember 2025 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat tercatat korban meninggal dunia bertambah menjadi 990 jiwa. 225 orang masih dalam pencarian. 5.100 orang mengalami luka-luka dan 833.900 warga masih mengungsi. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya rumah lagi, ya, habis semuanya. Selanjutnya dalam catatan dari NU Online ini, 52 kabupaten atau kota terdampak dengan banyaknya kerusakan pada fasilitas, di antaranya 1.200 unit fasilitas umum, 219 unit fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit di dalamnya, puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan rusak semuanya. Malah ada yang hilang. 581 unit fasilitas pendidikan sekolah dari mulai TK, SD sampai dengan SMA semuanya rusak atau hilang bahkan, serta 290 unit gedung kantor yang rusak, 434 unit rumah ibadah, masjid, kemudian gereja dan sebagainya, 498 unit jembatan yang menghubungkan antar kota atau antar daerah di sana, dan ada 157.000 unit rumah yang rusak bahkan 16 hilang. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak kepedulian harusnya kolektif, bukan individual saja. Yang kedua, itu adanya prioritas pangan untuk korban, karena terus terang bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi mereka yang terimbas dari bencana alam ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ayat 18 surat Al-Fajr ini menyebutkan secara spesifik mengenai ta'amul miskin, memberi makan orang miskin. Dalam konteks bencana ini banyak korban kehilangan sumber makanan, akses desa terputus sehingga stok pangannya menipis, bahkan ada yang sudah habis sama sekali. Maka adanya dapur umum, paket makanan siap saji, dan relawan distribusi adalah implementasi langsung dari ayat ini. Ini merupakan tafsir amali atau tafsir tindakan dari ayat 18 ini. Yang ketiga, kita hendaknya membantu tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, bukan pencitraan, apalagi mengatasnamakan golongan, ormas, partai politik dan sebagainya. Ayat ini menunjukkan bahwa kepedulian adalah tanda hati yang masih hidup. Dalam keadaan bencana ini, bantuan dilakukan tanpa menunggu viral, tanpa memandang suku dan daerah. Daerah Sumatera yang terjadi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini, itu daerah yang multi etnik. Justru disinilah nilai ukhuwah
diuji. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah wataniyah, yaitu ada persatuan kebangsaan. Jadi kita merasa bahwa sesama bangsa Indonesia itu harusnya saling membantu satu sama lain tanpa mempedulikan tadi etnik, suku dan sebagainya. Yang keempat, kita berharap adanya sinergi antara masjid yang ada di luar Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk bersinergi dengan pemerintah dan komunitas, karena ayat ini menegaskan budaya menunjukkan kebaikan. Maka oleh sebab itu harusnya masjid menjadi pusat penggalangan logistik. Relawan, Karang Taruna, dan ormas Islam harus bergerak bersama. Pejabat pemerintah di daerah didorong untuk bersinergi, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga kolaborasi ini membentuk nyata untuk menghidupkan ayat 18 dari surat Al-Baqarah ini. Yang kelima, hendaknya kita menjadikan bencana sebagai pengingat spiritual. Bencana adalah peringatan agar masyarakat kembali kepada empati, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, sehingga kita merasa bahwa semua yang kita lakukan ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bencana ini menghidupkan saling membantu. Menghidupkan saling membantu ini adalah bagian dari spiritual kita untuk tergerak membantu orang lain. Yang ketiga, bencana ini juga akan mengurangi namanya kesombongan sosial karena merasa status, jabatan, dan sebagainya. Ini yang menjadikan kita terkotak-kotak sama lainnya. Ayat 18 surat 89 ini mengajarkan bahwa ketidakpedulian adalah tanda kehancuran sosial. Maka bangkitnya kepedulian adalah tanda bangkitnya keberkahan. Ayat 18 surat 59 ini mengajarkan bahwa umat yang selamat adalah umat yang saling peduli dan saling menganjurkan untuk membantu sesama. Dalam menghadapi banjir dan longsor dimanapun juga, yang dikedepankan adalah sikap kepedulian kita, sikap gotong royong, sikap untuk saling memberi, terutama memberi makanan untuk korban, dan tentunya mau memobilisasi relawan sehingga bisa menggerakkan relawan itu sendiri untuk membantu percepatan perubahan dari trauma, yaitu orang-orang yang terkena bencana alam ini. Dan tentunya solidaritas sosial adalah implementasi langsung dari ayat ini. Nah, ayat yang senada dengan ayat di atas adalah surat Al-Ma'un, surat ke-107, ayatnya ayat ke-1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencela orang-orang yang lalai dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya yang membutuhkan bantuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya, apakah kamu mengetahui orang yang mengingkari hari perhitungan di akhirat, orang yang mendustakan hari perhitungan pada hari kiamat itu, enggan menunaikan hak orang yang terzalimi dan bersikap keras terhadap anak yatim serta
tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Kalau apakah yang dimaksud dengan ayat Al-Ladzi Qadrubiddin, orang-orang yang memutuskan agama, dalam tafsir Jubatul Tafsir min Fadil Qadir, ayat Al-Ladzi Qadrubiddin ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan hari kebangkitan dan pembahasan? Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam khususnya atau umat lainnya. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menerangkan tentang penjelasan ayat di atas sebagai berikut. Apakah engkau Muhammad mengetahui orang itu, orang yang mendustakan perkara-perkara ilahiyah dan urusan-urusan gaib yang akan mereka temui mendatang setelah jelas baginya adanya dalil qat'i dan petunjuk yang terang benderang yang menjelaskannya, yaitu masalah hari kemudian. Jika engkau tidak mengetahui sosoknya, maka kenali dia dengan sifat-sifatnya, yaitu bahwa yang pertama, orang yang mendustakan hari kebangkitan itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan membentak-bentaknya dengan kasar bila datang padanya untuk meminta kebutuhannya, merendahkan keadaannya dan menyombongkan diri kepadanya. Yang kedua, ia tidak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Jika ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin dan tidak mengajak untuk itu, maka ia sendiri lebih tentunya tidak melakukannya. Jadi boro-boro mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin, karena apa? Karena dirinya sendiri tidak mau memberi makan orang miskin. Oleh karena itu, mari kita sikapi bencana alam ini dengan senantiasa bertafakur, merenungkan diri, kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh mereka yang bagi kita yang tidak terkenal. Kira-kira Allah mengajak itu dalam rangka seperti apa? Apakah mengingatkan kita yang hadir di sini untuk senantiasa menumbuhkan sikap empati, sikap peduli terhadap keadaan seperti ini. Karena itu mari kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lain supaya kita senantiasa bertafakur, saling mengingatkan untuk mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membentuk hati kita untuk senantiasa mengingat terhadap apa yang diberikan Allah SWT seraya bersyukur, dan tentunya dengan bersyukur itu kita melaksanakan semua kewajiban kita sebagai umat muslim dan sekaligus juga menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada kita semua. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.